Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup, jadi tidak ada tawar menawar. Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean Timnas Indonesia. Nah, terkhusus ini untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ya kalau dilihat betul ya, kemarin Bapak Erick Thohir ya sudah mengumumkan ya, dan juga memberikan statement bahwa target Indonesia ini adalah bisa di peringkat 3 atau 4 untuk bisa ya mendapatkan poin ya dan juga kursi ya di Piala Dunia 2026. Saya sangat yakin target ini bukan ini teman-teman ya, bukan hal yang mudah ya. Tapi lagi-lagi ya, ini adalah konsistensi dalam bekerja, dan saya sangat yakin sekali Sintayong akan lebih ya dalam hal ini mengupayakan segala effortnya. Nah, di sini pun Bapak Erick Thohir ya selaku Ketua PSSI mengatakan seperti ini. Evaluasi terhadap Coach Shin itu sudah kami lakukan, dan kita harus masuk 4 besar di grup ini. Tidak ada tawar-menawar, ucap dari Bapak Erick Thohir. Kemudian beliau mengatakan, kita lihat nanti bagaimana, apakah maksimal untuk 2 pertandingan di kandang kita. Ya, jelas mereka jauh di atas kita. Tapi kembali lagi, kalau 2 game kita dapat poin, apapun poinnya ya itu bisa menjadi tabungan untuk di peringkat 3 atau 4. Artinya ya memang pertandingan berat, tapi kita harus bisa optimis, fokus untuk mendapatkan poin. Kemudian ini lanjutan dari Bapak Erick Thohir lagi ya. Ya, kecewa pasti. Waktu lawan Bahrain kita sudah leading ya. Kita sudah kirim, sudah surat protesnya itu sudah ke AFC dan juga FIFA. Kalau Cina itu memang betul-betul kecolongan. Makanya saya buat evaluasi. Saya nggak mau disalah-salahkan siapapun. Yang jelas ini adalah evaluasi. Kami sudah memberi effort ya, sudah memberi upaya. Bahkan semuanya sudah diberikan. Pak charter pesawat sudah, kemudian ketambahan 2 pemain ya, Hilger dan juga Eliano juga sudah. Nah, pelatih harus bagus, pemain harus bagus, dan PSSI harus bagus. Itu yang sedang kami upayakan. Nah, dari sini saja teman-teman ya, saya melihat memang betul ya, ini PSSI ini sangat serius sekali ya dalam menyiapkan tim untuk di Piala Dunia 2026. Walaupun sebenarnya target timnas itu adalah 100 FIFA ya, tapi jelas ya, dengan banyaknya pemain-pemain bagus ya, kita tidak ada yang tidak mungkin ya kita bisa tembus ya ke Piala Dunia. Nah, saya akan membahas tuntas ya mengenai kabar ini dan juga bagaimana prediksinya nanti ya ketika melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Sebelum saya lanjut ya, besok-besok kalau nonton timnas nggak perlu lagi pakai HP kecil seperti ini, apalagi kalau layarnya buram seperti punya saya ya. Sekarang sudah ada layar pembesar HP. Ini bagus banget, kalian bisa lihat ya. Nah, ini sudah full HD ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini ya layarnya itu jelas sekali ya, dan juga besar. Padahal HP-nya cuma segini, tapi kalau pakai layar pembesar HP ya, ini bisa besar sekali. Dan juga di sini kalian bisa lihat ini sudah ada penyangga HP-nya ya. Kemudian di sini juga sudah ada peningginya kalau kalian mau tinggikan. Jadi bagi kalian yang berminat silahkan kalian cek ya di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi ya. Oke, kita langsung saja lanjut ya. Kalau dilihat memang betul saat ini kita kecolongan, apalagi saat melawan China ya. China itu sebenarnya kita bisa menangkan laga. Oke, kalau untuk melawan Bahrain kita memang dalam hal ini di luar dugaan kita ya, di luar kendali. Kita maklumi, tapi untuk melawan China itu memang betul-betul itu kecolongan sekali, dan kecolongan ini cukup 1 laga saja ya. Walaupun ya kita kalah ya, kita masih ada kesempatan untuk bisa di peringkat 3 dan juga peringkat 4 asal ya kita bisa meraih ya 1 poin ataupun 3 poin ya. Kita bisa meraih minimal 3 poin lah. Misal ya di saat melawan Jepang kalah, melawan Arab Saudi kita harus menang. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Strategi ini harus segera dilakukan. Bahkan saat ini ya semoga saja ini tidak menjadi kabar yang menurut saya buruk ya. Karena saat ini juga Sintayong belum menyiapkan tim ya, siapa nama-nama yang dibawa dan lainnya.
dan PSSI juga belum menerima nama-nama itu. Walaupun sebenarnya itu memang ini sudah ranah pelatih, tapi yang jelas semakin bagus persiapan sejak dini ya, ini akan membuat perencanaan lebih matang. Karena menurut saya seperti ini, ketika kita melawan China ya, persiapan kita sudah matang, tetapi menurut saya dari segi perencanaan dan juga strategi itu yang membuat kita kalah, dan ini jangan sampai terulang. Karena pemain-pemain penting kita seperti Tom Haye ya, kemudian juga beberapa pemain Justin Hubner ini akan bisa tampil ya. Berbeda dengan beberapa pemain seperti sosok Ivar Yener yang memang tidak bisa tampil, kemudian Jordi Amat juga masih diragukan ya karena cedera, Ivar kemudian kartu kuning ya, dan juga beberapa pemain seperti Egy ya juga dikabarkan cedera. Tapi semoga saja ini akan tetap ya menjadi komposisi yang bagus, karena ya menurut saya ya kesalahan dari timnas Indonesia saat ini ya bukan karena pemain ataupun materi pemain yang jelek, tetapi karena chemistry kita ya belum dapat. Walaupun kita sudah punya banyak pemain bagus ya di situ. Ada sosok J. Ijas, kemudian Martin Paes, kemudian juga di depan ada Orat Pangun dan juga Rafael yang mulai bagus ini. Tapi dari segi chemistry ya selama menyatu ya bersama timnas ya, kurun waktu 4 bulan terakhir itu belum ada sama sekali chemistry yang kita dapat ya, dan ini yang harus diupayakan oleh Shin Tae-yong agar kita bisa memenangkan laga, agar kita tidak meleset lagi. Kalau kita meleset ya menurut saya akan lebih susah nanti untuk mengejar ya di peringkat 3 ataupun 4 ya. Saat ini poin kita 3 ya, sama dengan China ya. Kemudian di atas kita masih ada Bahrain, kemudian juga Australia ya, dan juga Arab Saudi. Hitungnya mereka ini juga di laga terakhir semuanya berimbang. Jadi selisih poinnya itu hanya 1 dan 2 ya. Jadi kalau misal kita bisa memenangkan laga ya, 1 saja ya, entah melawan Jepang atau Arab Saudi, jelas poin kita akan 3 dan juga kita bisa menempati ya peringkat 3 dan juga 4. Itu saja yang penting. Yang penting jangan sampai kalah. Kalau dua-dua ini kalah ya, menurut saya juga nasib Shin Tae-yong juga akan terancam. Karena memang persaingan ini sangat ketat sekali ya. Mancini sudah habis ya bersama Arab Saudi ya. Kemudian juga beberapa pelatih lain, Graham Arnold ya. Kemudian juga pelatih lainnya ya yang sudah menjadi korban ganasnya kualifikasi Piala Dunia. Semoga saja ini tidak terjadi ke Shin Tae-yong. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian optimis nanti ya ketika lawan Jepang dan juga Arab Saudi kita bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.